Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Cafe Channel. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal P3K ya. Cafe Channel adalah channel ya yang berkembang di dunia pendidikan dan akan memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia pendidikan. Baiklah teman-teman Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, seperti biasa kami mohon dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi terupdate terkait CPNS dan P3K. Kami mohon dukungan dengan cara like dan subscribe supaya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Cafe Channel. Pantau terus channel ini teman-teman Bapak Ibu semuanya supaya tidak ketinggalan untuk update-update soal-soal terbaru terkait CPNS dan P3K. Baiklah, kita langsung saja membahas beberapa soal untuk P3K. Jadi ada 4 bidang ya yang akan kita bahas pada video kali ini. Bidang pertama itu yang akan kita bahas adalah manajerial ya. Manajerial, kemudian bidang kedua itu akan kita bahas nanti adalah sosial kultural. Dan yang ketiga kita akan bahas bidang teknis guru, dan yang terakhir adalah bidang kompetensi wawancara. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas beberapa soal ya untuk kompetensi manajerial. Nah, jadi pada video kali ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya langsung ke nomor 8. Mengapa saya langsung ke nomor 8? Karena nomor 1 sampai 7 itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi pada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum melihat, silahkan di scroll video-video dari Cafe Channel yang sudah Cafe Channel bahas pada video sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja ke nomor 8 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk bidang manajerial nomor 8, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Baik, kita lihat pembahasan terlebih dahulu. Oke, pembahasan. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Nah, jadi pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut, oke, mungkin sudah tergambar jawaban oleh teman-teman Bapak Ibu semuanya. Namun kita lihat jawaban yang tepatnya adalah B ya, otoriter ya, sesuai dengan pembahasannya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 9 maksud saya ya teman-teman Bapak Ibu. Oke. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Kita lihat pembahasannya. Menurut Robert
Elkhart, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau kemanusiaan, dan yang ketiga, keterampilan teknis. Oke, ya, sudah tergambar jawaban teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah E, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jadi sesuai ya teman-teman Bapak Ibu, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Kita lanjut soal nomor 10. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat: A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Kita lihat pembahasannya. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Oke, kita lihat jawaban. Jawabannya adalah A. Coordinating atau pengkoordinasian. Oke, jadi harus dipahami ya teman-teman Bapak Ibu semuanya pengertian-pengertian dari masing-masing pilihan ganda ini supaya kita dapat memahami maksud dari soal tersebut. Baiklah, untuk soal manajerial atau untuk bidang yang pertama ini kita sampai nomor 10 terlebih dahulu ya, karena akan banyak yang akan kita bahas soal-soal tiap bidangnya. Jadi saya batasi 3 soal dulu ya. Kemudian kita akan masuk ke bidang selanjutnya juga 3 soal supaya teman-teman Bapak Ibu semuanya itu tidak bingung, juga tidak banyak soal yang dipahami. Jadi sedikit-sedikit yang penting kita paham. Baik, kita langsung ke bidang selanjutnya yaitu adalah bidang sosial kultural. Ya, kita langsung lanjut ke nomor 8 ya, karena nomor sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. berlapang dada menerima penolakan itu, B. tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, C. berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya, D. menghargai perbedaan pendapat, E. dengan berat hati saya menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan. Kita lihat jawabannya. Dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Maka jawabannya adalah A, yaitu berlapang dada menerima penolakan itu. Di sini sudah ada ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, menerima penolakan
langkah baiknya Anda bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan. Jadi kalau pertanyaan seperti ini harus kita cari mana jawaban yang paling terbaik, ya, paling terbaik dan paling menerima. Oke, nah kita lanjut soal nomor 9. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruang rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Baik, sudah tergambar ya mungkin jawaban teman-teman Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan. Oke. Karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik untuk hasil rapat. Maka jawabannya adalah A. Kita bisa lihat langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Kita lanjut nomor 10. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah yang sebaiknya tidak disampaikan, ya harus digarisbawahi. A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Baik, oke, mungkin sudah tergambar juga jawaban teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara. Adalah opini yang menyinggung bertemakan SARA. Oke, berarti jawabannya adalah C, ya. Sesuai ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Baik, soal sudah sampai nomor 10. Sekarang kita masuk ke bidang selanjutnya. Kita masuk ke kompetensi teknis guru. Kita langsung ke nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. E. Gambar candi. Oke, media ya, media yang ditanyakan. Oke, ini berkaitan dengan sejarah. Kita lihat pembahasan. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar
adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Oke, dari opsi di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Nah, berarti media jawabannya adalah D, ya. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Oke, berarti kalau yang lain itu adalah sumber belajar, ya. Kita lanjut nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Kita lihat pembahasan. Membangkitkan rasa ingin tahu itu seperti melatih berpikir terbuka dalam belajar, melatih ketelitian, membangkitkan bertanya, menghindari pembelajaran membosankan, kemudian belajar meneliti atau eksperimen. Kita lihat jawabannya di sini adalah B, yaitu diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Oke, ini membangkitkan rasa ingin tahu dari para siswa. Kita lanjut nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nender menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nender itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching dan learning. Oke, mungkin sudah tergambar jawaban dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Apa jawabannya? Kita lihat pembahasan. Discovery learning, ya, itu seperti pemberian rangsangan atau stimulation, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, ya, problem statement, kemudian pengolahan data atau data processing, kemudian pembuktian atau verification, kemudian menarik simpulan atau generalisasi atau generalization. Dan jawabannya, ya, pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah tahu, yaitu adalah C. Discovery learning. Oke, kita sudah sampai ke nomor 10 dan saatnya kita lanjut ke bagian terakhir, ya, yaitu di kompetensi wawancara. Kita langsung lanjut ke nomor 8, ya. Saya ingatkan kembali pada teman-teman Bapak Ibu semuanya supaya untuk tidak lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kami terus semangat untuk memberikan informasi terkait soal maupun informasi lain, ya, terkait CPNS dan P3K. Terima kasih teman-teman
teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah support channel ini ya, sudah mengapresiasi channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke nomor 8. Ya, di sini soalnya agak sedikit berbeda ya, karena objektifnya hanya 3 dan kita harus mencari jawaban yang benar-benar tepat. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah tahu jawaban. Ya, kita lanjut ke pembahasan. Prestasi akademik dan non akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut ke nomor 9 maksud saya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Kita lihat pembahasan. Sebagai guru yang kompeten, baiknya Anda dapat mengkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Nah, berarti di sini jawabannya itu sudah pasti A ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya, jawabannya sudah pasti A. Kita lihat soal berikutnya, soal terakhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Soal terakhir, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satu adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalau seperti ini ya, pada kenyataannya, pada realitanya ya, itu pasti ya akan membingungkan panitia ya, itu pastinya. Namun di sini kita dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitas kita sebagai calon ASN ketika sedang menjalankan tugas. A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia
agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya cukup sedikit bingung antara menjawab yang B atau yang C. Kita lihat pembahasan terlebih dahulu. Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Oke, karena menyangkut sekolah ya, menyangkut komunitas di sekolah atau keluarga besar di sekolah, jadi harus kita rapatkan terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah C ya, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik, soal sudah cukup saya sampaikan pada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan soal ini bermanfaat dan memberikan referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, ini adalah soal untuk P3K ya. Jadi untuk yang mengikuti seleksi P3K silahkan belajar soal-soal ini. Insya Allah ya, insya Allah soalnya tidak akan jauh berbeda dari apa yang saya sampaikan. Jadi silahkan dipelajari. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 7 silahkan dilihat video dari channel kami. Sebelum-sebelumnya itu sudah kami bahas juga. Nah, jadi saya langsung lanjut ke nomor 8 sampai nomor 10. Dan untuk selanjutnya ya, kita juga akan bahas lagi soal-soal lanjutan dari pembahasan ini. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah support channel ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman sekiranya bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.